Tak ada konflik peperangan yang lebih membekas dalam sejarah antara Islam dan Barat dibandingkan dengan Perang Salib. Seluruh rangkaian konflik Perang Salib terjadi di wilayah Palestina dengan kota suci Yerusalem sebagai titik pusatnya. Situs yang sama-sama dianggap suci bagi umat Muslim, Kristen, dan Yahudi. Bagi umat Kristen, kota itu adalah kota di mana Isa Al-Masih pernah berdakwah, disalib, dan dibangkitkan. Dan untuk umat Muslim, mereka percaya di sanalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha setelah diperjalankan dari kota suci Mekah dalam satu malam. Residual-residual tersebut telah ribuan kali diserukan oleh raja-raja, sultan, panglima, pendeta, dan imam untuk memperkuat klaim mereka atas hak terhadap kota suci Yerusalem atas nama agama. Bermula pada tahun 1095, peperangan yang berlangsung selama 200 tahun ini akan menentukan masa depan baik Islam maupun Kristen Eropa. Akar dimulainya Perang Salib ini diawali jauh dari kota Yerusalem, tepatnya dari Asia Tengah. Di sini, bangsa Turk telah tinggal selama ribuan tahun secara berkelompok-kelompok dan reputasinya begitu disegani karena ketangguhan mereka dalam medan peperangan. Karena alasan itu pula lah, dinasti Abbasiyah memanfaatkan keahlian mereka dalam peperangan dengan merekrut panglima dari bangsa Turk untuk kepentingan militer Abbasiyah sejak awal abad ke-9. Perlahan, bangsa Turk mulai bermigrasi meninggalkan Asia Tengah menuju wilayah kekuasaan Abbasiyah dan sedikit demi sedikit memeluk agama Islam. Selama kekacauan politik mengguncang kota Baghdad, bangsa Turk berhasil bangkit dari kekacauan dan membentuk kekaisaran mereka sendiri hingga mendirikan Kekaisaran Turki Seljuk pada tahun 1037. Kekuasaan yang didirikan bangsa Turk itu membentang dari Suriah hingga ke Asia Tengah, termasuk mengambil alih kekuatan pusat dinasti Abbasiyah yang sepenuhnya sudah berada di bawah kendali Turki Seljuk. Namun bangsa Seljuk tetap mengklaim bahwa kekaisaran mereka berfungsi sebagai pelindung Khalifah Abbasiyah di kota Baghdad. Sebagai sesama Islam Sunni, bangsa Seljuk bahkan berperan mengkonfrontir keganasan kekuatan kaum Syiah Fatimiyah dari barat dan mampu membantu menghadang ekspansi mereka pada abad ke-11. Pada tahun 1071, pecahlah pertempuran Manzikert, sebuah pertempuran penting yang mempertemukan antara 40.000 pasukan Bizantium dan 30.000 pasukan Seljuk di bagian timur Anatolia, wilayah yang sekarang menjadi bagian dari negara Turki. Pertempuran ini berhasil dimenangkan oleh tentara Muslim Seljuk dan secara efektif mengakhiri kekuatan Bizantium atas Anatolia yang telah dikuasai selama berabad-abad. Semenjak kemenangan di Manzikert, pasukan Seljuk terus melakukan perluasan wilayah di semenanjung tersebut hingga akhirnya sampailah mereka pada bibir pantai yang berseberangan langsung dengan ibu kota Bizantium, kota agung Konstantinopel. Sebuah peristiwa yang dilihat sebagai ancaman nyata akan tumbangnya Kekaisaran Bizantium. Kaisar Bizantium saat itu, Alexius Komnenos, menyadari bahwa Bizantium tidak akan mampu melawan ekspansi Seljuk sendirian. Dia percaya bahwa meskipun besarnya persaingan antara gereja timur dan gereja barat yang telah pecah selama berabad-abad, persatuan umat Kristen adalah satu-satunya kekuatan pamungkas yang bisa mencegah jatuhnya Kekaisaran Bizantium ke tangan Muslim. Karenanya, di tahun 1905, Alexius mengirim pesan bantuan ke Paus Urban II di kota Roma, berharap
agar sang Paus berkenan mengirim pasukan bantuan ke timur dan membalas kekalahan memalukan di pertempuran Manzikert. Dari kota Clermont, Paus Urban II segera memanfaatkan kesempatan itu untuk mengumpulkan puluhan ribu pasukan Kristen dari seluruh penjuru Eropa dengan mengatasnamakan Kristus. Namun, sang Paus sama sekali tidak berniat menolong Kaisar Alexius atau bahkan melawan tentara Seljuk. Malah, Paus Urban II menjadikan kota Yerusalem sebagai sasarannya, yang dianggap telah dikotori oleh umat Islam sejak ditaklukkan oleh pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Paus Urban II kemudian menyerukan kepada tentara Kristen Eropa untuk mengangkat senjata, merebut kembali kota suci itu dari tangan Muslim, dan mendirikan kerajaan Kristen di Palestina langsung di bawah perintah Sri Paus. Awalnya, pasukan yang dikirim oleh Roma sangatlah lamban dan kurang efektif. Nantilah pada tahun 1096 dan 1097 di mana pasukan mereka benar-benar sudah sangat tangguh. Kaum elit dari beberapa kerajaan besar Eropa turut serta pada rombongan itu. Ada Hugh Vermandois, saudara dari Raja Philip I dari Prancis, Godfrey dari Bouillon, dan saudaranya Baldwin dari Boulogne, Raymond IV dari Toulouse, Robert dari Normandy, dan Bohemond, Pangeran Taranto. Selama perjalanan itu, banyak perkampungan dan kota dibakar serta kaum Yahudi Eropa turut dibantai karena adanya pengaruh ajaran gereja yang memusuhi kaum Yahudi. Gelombang tentara salib pertama ini sangat menakutkan hingga Kaisar Alexius menunda mereka untuk memasuki kota Konstantinopel karena adanya ketakutan bahwa mereka juga akan merusak kota besar itu. Kaisar Alexius Komnenus baru kemudian mengizinkan mereka menyeberang setelah mereka menyepakati dua sumpah persetujuan. Yang pertama, bersedia untuk tunduk di bawah pemerintahan Bizantium, dan kedua, mengembalikan seluruh wilayah kekuasaan yang mereka taklukkan ke tangan Kekaisaran Bizantium. Pada musim semi di tahun itu, pasukan yang berkekuatan 30.000 tentara salib itu pun menyeberang Selat Bosporus dan memulai perjalanan mereka ke wilayah Anatolia dan tidak mampu dihalau oleh pasukan Turki Seljuk. Hingga pada akhir tahun 1097, tentara salib berhasil mencapai kota berbenteng kokoh bernama kota Antioquia. Titik ini kemudian menjadi tantangan awal pasukan salib dalam perjalanan mereka merebut kota suci. Jika mereka berhasil merebut kota Antioquia, mereka memiliki kesempatan besar untuk melanjutkan perjalanan ke Palestina. Namun jika gagal, maka mereka akan kesulitan membangun kekuatan baru guna menerobos lebih dalam ke jantung kekuasaan Muslim dan merebut Yerusalem. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah kota Antioquia akan benar-benar jatuh ke tangan tentara salib? Apa strategi perang yang kali ini akan digunakan oleh umat Muslim dalam menghadapi musuh baru mereka? Kita akan mengupasnya dalam episode selanjutnya, jatuhnya kota suci Yerusalem. Sekian sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.